Halo, barudak kembali lagi di Briefcast Channel. Udah lama juga ya nggak upload lagi untuk UGM Master Duel. Jadi ini udah di season berapa ya ini? Udah di season 6 7 mungkin ya. Udah mau 7. Jadi beberapa deck yang kompetitif dari tier 0 ke 1 2 3 gitu. Jadi di season yang 7 ini, 7 atau 8 gitu. Nah, sekarang ada booster pack yang terbaru yaitu Wandering Traveler ini ya. Eh, jadi memang beberapa deck kompetitif yang seperti saya gunain kayak Sky Striker ya. Sky Striker yang hampir untuk yang paling top gitu ke Diamond. Tapi cuma sampai mentok di Diamond 3 atau 4 gitu. Ya, Diamond 3. Jadi nggak sampai Diamond 1. Memang agak sulit di season sekarang. Karena berapa deck yang lebih kompetitif lagi. Bahkan ada deck yang baru yaitu Flow Renders apa gitu, Pak. Tapi dia memang lebih efeknya ke normal summon gitu. Untuk aktifin efek ketika udah normal summon, dia nge-add terus akhirnya normal summon lagi, dia nge-add nge normal summon lagi, jadi combo yang lumayan agak menjengkelkan gitu. Nah, tapi ketika ada event baru ini, Extra Zero Festival, jadi di mana festival ini, event ini, kita tidak boleh pakai sama sekali extra deck. Nah, jadi yang kepikiran deck kompetitif yang tanpa extra deck, salah satunya tadi yang Founders ini. Karena dia lebih ke normal summon, nge-search deck, dan nge-add, dan bisa normal summon lagi, dan aktifkan efek lagi, nge-add lagi, dan normal summon lagi, dan seterusnya kayak gitu. Bahkan akhirnya langsung nge-lock musuh nggak bisa summon dengan barrier statue like gitulah, yang apa tidak bisa special summon kecuali apa atribut twin itu. Jadi sinilah Etra Zero Festival mulai gitu dilakuin. Tapi dari pemikiran saya bahwa kalau untuk Extra Zero deck Extra Zero Festival ini, beberapa deck yang kompetitif lumayan yang saya gunain, yang saya tahu itu adalah Kaiju deck. Karena dengan Kaiju aja kita bisa mengcounter monster musuh yang banyak ini dengan hanya langsung nginjak gitu dengan tribut atau korbanin musuh monster gitu, langsung spell summon dari tangan gitu. Begitulah Kaiju. Jadi adalah mungkin deck yang saya gunain di Extra Zero Festival. Beberapa memang saya gunain yaitu pertama Sai Frame Gear Gamma. Karena memang untuk mengcounter musuh yang aktifkan efek ketika kita tidak ada monster sama sekali di lapangan, kita bisa nge-counter di ini dengan nge-negate aktivasi efek monster dan mendestroy. Dan bisa summon si Frame Gamma ini dengan si Frame Driver ini. Langsung summon dari deck, tangan, atau graveyard. Tapi setelahnya langsung di-banish ya. Jadi saya gunain 2 karena ini semi limit juga. Dan juga Maxi, ini udah kewajiban juga untuk staple. Tapi saya punya 2 jadi pakai 2. Nah, jadi beberapa combo dengan Kaiju ini ketika kita udah menginjak monster musuh ini, langsung summon ke monster musuh, ke lapang musuh dengan Kaiju dari monster kita. Cara untuk membalikkan si Kaiju ini balik ke tangan kita yaitu dengan salah satunya monster kita yang efeknya nge-return gitu. Nah, salah satunya itu Neo Spacian Grand Mall gitu. Walaupun memang dia normal monster, tapi dia punya peran penting gitu. Jadi ketika udah injak monster musuh, summon Grand Mall, serang, akhirnya dua-duanya balik ke tangan. Grand Mall balik tangan, Kaiju balik ke tangan gitu. Jadi itu sama dengan musuh udah minus 1 monster gitu. Karena memang beberapa monster musuh yang bisa nge-negat efek, negat apapun itu, tapi dengan Kaiju langsung diinjak, itu bisa dinegat gitu. Jadi seperti itu. Saya gunain 3. Itu juga udah satu kewajiban juga, Explosion 3. Nah, sebenarnya ini versi mahalnya. Versi mahalnya dari Grand Mall gitu. Luna, Fairy Tail Luna. Hampir sama, cuman dia kelebihannya Fairy Tail ini. Ketika di normal summon, dia bisa nge-add satu spellcaster attack 1850. Nah, salah satunya si Luna ini
sama juga attack-nya 1850, jadi kita bisa gunain 3. Jadi dengan kita normal summon, kita bisa nge-add si Luna ini dari deck gitu, jadi nambah plus 1 gitu. Nah, dan juga di efeknya quick effect, bisa pilih salah satu face up monster musuh dan dan si ini bisa ngembaliin ke tangan, tapi dengan syarat apabila musuh, misalnya ketika ada kaiju kita di monster musuh, terus ada Luna di monster kita, kita aktifkan efek. Nah, si musuh ini ada kaiju nggak di decknya gitu. Kalau tidak ada, ya udah berarti si kaiju ini balik ke tangan kita dan si Luna ini balik ke tangan kita juga. Nah, ketika di giliran selanjutnya kita mau normal monster summon si Luna lagi, bisa nge-add lagi si Luna lagi. Jadi itulah kelebihan combo gitu, atau Luna control si kaiju ini gitu. Sebenarnya ini bisa gunain 3, tapi karena mahal ya ultra rare, jadi saya gunain 1. Karena penggantinya yang murah yaitu si Neo Spacian Grand Mall ini, saya gunain 3. Itu juga Radian kaiju ini saya gunain 2. Ya lumayan lah buat ini ya. Dan juga jadi kewajiban juga di Nura selalu private drop. Ini juga untuk bisa nge-destroy musuh dan juga bisa summon dari tangan, dan efeknya juga quick effect gitu. Ini jadi pertimbangan saya gunain karena juga ini limit. Terus juga Dogoran The Mad Flame, ini juga efeknya yang bagus, yang ketika ada 3 kaiju counter bisa ngedestroy musuh-musuh. Tapi ya memang agak susah ya buat dapetin karena ultra rare. Jadi saya punya 1, jadi karena punya 1 saya gunain 1. Sebenarnya sih kalau ada 3 pakai 3 gitu, atau 2 mungkin. Gimasiel, ini dia yang paling OP dari kaiju. Ketika ada kaiju counter di lapangan kita, dengan hanya meremove 2 kaiju counter, kita bisa ngebanish aktivasi apapun dari dari musuh, dan langsung di-negate dan langsung di-banish. Itu yang paling kejamnya. Jadi ini nggak ada once per turn ya untuk nge-negate-nya. Ini yang jadi keunggulan dari Gimasiel kaiju ini. Jadi saya gunain 3. Itu juga Thunder King, ini juga dengan attack 3300 level 9. Saya gunain 2 juga, dan juga ini efeknya yang ketika remove 3 kaiju counter, musuh tidak bisa aktifin kartu sama sekali di giliran ini dan bisa nyerang. Jadi dia fokusnya untuk serangannya. Dan juga Jizukiru kaiju, ini juga karena 3300 efek attack-nya, saya gunain 2. Dan juga Raigeki Fast Booster udah jadi staple juga ya. Monster Reborn, Terraforming buat nge-add si ini Kyoto Waterfront buat nambahin kaiju counter ya. Dan juga ini Interrupt to kaiju Slumber, ini udah jadi kewajiban juga pakai 3 karena bisa meng-counter atau membalikan keadaan gitu, dengan menghancurkan semua monster musuh setelah summon kaiju 1 di lapangan musuh, 1 di lapangan kita, dan harus serang gitu. Dan juga bisa di giliran selanjutnya kita bisa ngebanish ini buat nge-add si kaiju monster dari deck ke tangan. Lumayan lah plus 1. Pot of Desire ini jadi apa ya? Ya kelebihan juga karena Pot of Desire ini plus 1 ya, walaupun memang harus ngebanish 10 face down gitu. Tapi memang nggak ada ya ketika kaiju udah di tangan banyak atau beberapa kaijunya kita monsternya banyak, di decknya dipakai banyak gitu. Jadi dengan Pot of Desire ya itu nggak jadi masalah sih sebenarnya, bisa nge-banish 10 aja gitu. Jadi untuk mempersingkat atau plus 1 lah ibaratin tuh kelebihan dari ini. Walaupun saya menggunakan 2 sebenarnya. Saya gunain 2 bukannya lebih untuk mempercepat Pot of Desire. Sebenarnya sih kalau pakai 2 langsung di tangan agak berabe juga gitu. Tapi kalau dengan pakai 2 ini jadi mempercepat kartu di ke tangan, jadi kita bisa aktifin kartu itu buat nge-banish dan draw 2 kartu untuk plus 1. Dan juga Lightning Storm saya gunain 1, kan punya 1 juga. Ya tadi Kyoto Waterfront saya gunain 3. Kalau beli Grave ini juga udah kewajiban juga pakai 2 untuk mengcounter kayak Maxi, S Blossom, Feveler, The Crow, semuanya lah buat yang di dari tangan langsung dibuang, langsung di-negate gitu. Ini jadi suatu kewajiban juga. Cross out Designator ini juga untuk bisa aktifin negat kayak S Blossom, Maxi, terus juga Happy Flash Duster, Harpies, terus masih banyak lagi lah buat ini. Dan juga saya gunain level untuk 1 trap, minimal 1 itu Solemn Judgment, ini jadi yang paling OP untuk ngenegat semuanya. Summon, spell trap, dan semua spell trap aja sih sebenarnya. Tapi walaupun memang hanya harus bayar ini extra point, dan tidak ada extra attack sama sekali. Jadi kita lihat untuk beberapa reply untuk kaiju Luna, walaupun yang cuma 1 untuk triple yang saya lawan.
Jadi lumayan lah, kalau untuk Kaiju ini lumayan agak kompetitif di Extra Zero Festival ini, karena memang Zaiju ini lebih mengedepankan kartu di tangan dan counter attack gitu, dengan melihat kondisi monster-musuhnya ini gitu. Dan ini jadi sebagai catatan, Kaiju ini harus decknya di player kedua, di giliran kedua. Nah, juga musuh udah sering gunain juga si Rite of Armaseer, lebih ke adventurer token, lebih ke token ini ya, langsung mau token. Nah, lihat bisa dinegat juga si Maxi, langsung mau token. Nah, langsung bisa aktifin Fateful Adventure buat nge-add. Ini langsung di discard buat nge-equip. Ini juga yang paling OP, Wandering Griffon Rider, ada adventure token, bisa nge-negat apapun itu. Nah, langsung diinjak Kaiju komersial dan langsung aktifin harus habiskan semua itu. Langsung ada komersial lagi di saya, perang token ini. Nah, dua-duanya langsung Infinite Permanent. Ini kemarin lagi dipakai ya si Infinite ini, kebetulan waktu match sebelumnya. Nah, ini kita sementara defense dulu, karena si Frank Drop ini harus muter-muter lebih besar, lebih banyak ya. Nah, ini kan ada banyak, baru bisa di summon. Serang. Nah, ketika es blossom di set berarti bad hand. Kaiju atau hancur, serang, spesial. Oke. Oh alah, musuh waktunya juga ternyata Kaiju, si Radiant. Multi Banchono Kaiju. Oke, langsung keluarin si Thunder King. Pengen ada, kita summonin. Retro pengen drop. Ini jadi staple juga ya untuk monster attack yang lumayan gitu. Dan juga bisa ke destroy. Ternyata ada si Everly Match. Ini jadi suatu blunder ya sebenarnya. Kalau jangan sudah hancurin Everly Match karena itu tadi ngebanin semuanya. Musuh plus 2 dan cuma 1. Nah, musuh NPS yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, waktu itu saya gunain juga untuk danger. Ternyata buang ini langsung danger keluar dan serang untuk win. Jadi memang ada kelebihan juga yang gunain si danger ini, kadang ketika buang ya berbalik juga, kadang menguntungkan juga, tapi memang banyak case-nya lah untuk si danger ini. Tapi untuk Bigfoot harusnya dipakai, tapi saya nggak punya Bigfoot, jadi sementara tidak dipakai dulu untuk danger gitu. Oke, ini match yang kedua. Lihat kan sini ada si Gamma, Frame Gamer, wah langsung set semua. Ada Waterfront, Kyoto Waterfront. Pasti aktifkan dulu. NPS dulu. Karena kita bisa ngapa-ngapain. Salah satunya untuk ngedegat efek dan ngedegat add atau slow summon. Musuh gunain Subterror. Aktifkan Gamma. Oh, langsung. Karena si Gamma ini ada slow summon, Frame Driver, akhirnya negat lagi. CS Blossomnya. Ini Subterror apa ya? Oke, di negat. Negat lagi. Oke, Subterror mungkin lebih ke efek ya, efek flip effect gitu. Langsung keluarkan radian, nambah Waterfront keluar. Ini Soul Drain, oke, no problem. Serang, hancur, 2, counter, Kaiju counter.
Oke. Untuk nge-add, aktifkan supaya negat. And paste. Oke, Luna keluar. Serang. Mereka terlalu besar. Hancur. Ini ada 3, aktifkan. Kita waterfront. Gemesiel. Saya nggak mau Gemesiel karena ketika ada counter 2 atau lebih itu udah langsung OP lah waterfront ini. Walaupun masuk 3400. Oke. Nge-add lagi. Keluarin Dogoran. Langsung Dogoran keluarkan. Gemesiel keluarkan. Luna aktifkan efek. Pilih Dogoran buat balikin. Infinite Everness buat nge-negate. Langsung aktifkan si Gemesiel Kaiju. Dinegat lagi. Sub-Zero Final Battle. Nah, kalau bisa ada 2 counter. Oke, langsung dinegat lagi. Dan langsung surrender. Jadi memang OP-nya untuk Kaiju ini yang Gemesiel ketika ada Kaiju counter lebih itu jadi kelebihan dari si Gemesiel dan Kaiju Luna control effect ini. Jadi memang untuk event ini ya so-so lah, maksudnya agak ini ya bolong-bolong gitu, tapi seenggaknya saya udah bisa sampai ke 9.000. Ini tinggal berapa lagi masuk ke 11.000 gitu buat ini. Walaupun masih banyak ya kalau untuk sampai akhir 22.000 ini. Jadi itu mungkin event atau sharing deck dari event Extra Zero Festival. Oke, semoga nanti kita seri-seri lagi ya untuk Master Duel. Terima kasih ya Barudak atas kedatangannya. Nanti kembali lah untuk next video. Thank you. Bye.